Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnita Sari, dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan metode Delivery Interaction Assessment atau DIE. Video ini dibuat sebagai persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2024 sebagai persyaratan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Manajemen Pelayanan Publik. Saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik memiliki tujuan mengkaji pentingnya pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik, mempelajari tentang pengertian manajemen pelayanan publik, regulasi atau dasar hukum pelayanan, mengetahui perkembangan paradigma pelayanan publik, konsep, teori, dan indikator, mempelajari ruang lingkup pelayanan publik, karakteristik barang dan jasa, mempelajari kualitas pelayanan publik, indikator kualitas pelayanan publik, mengetahui standar pelayanan publik, mengelola sumber daya manusia, pelayanan publik profesional, mengelola biaya pelayanan, mengelola budaya pelayanan, mengelola kualitas pelayanan, mempelajari kepuasan pelanggan dan inovasi pelayanan publik. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode Student Active Learning. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan. Menunjukkan sikap tanggung jawab di bidang keahlian secara mandiri. Mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kinerja pelayanan publik. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dan memperhatikan penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Konsep teoritis administratif, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administratif, dan governance publik dalam mendalam. Referensi Munir HAS 2006 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Bumi Aksara Jakarta. M. Hanan Rahmadi 2007 Pengembangan Evaluasi Kualitas Publik, Survei Penggunaan Layanan dan Indeks Pelayanan. Nur Mahdi Ahmad 2010 Manajemen Pelayanan Publik, Sinergi Visi Utama Yogyakarta. Prasoko Eko 2006 Kinerja Pelayanan Publik, Japika Jakarta. Ramidko dan Winarsih AS 2006 Manajemen Pelayanan Publik, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Prima, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Rahmayanti Nina 2010 Manajemen Pelayanan Prima, Geraha Ilmu Yogyakarta. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus atau secara langsung melalui tatap muka dan juga asinkronus melalui WhatsApp, grup mandiri, dan secara kelompok. Partisipasi mahasiswa menjadi penilaian penting dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik melalui diskusi kelompok,
presentasi studi kasus. Pada pembelajaran mata kuliah ini menggunakan aplikasi Pinto pada proses absensi dan penilaian mahasiswa. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Evaluasi mata kuliah ini melalui kuis, penugasan, terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok, presentasi, diskusi kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dengan bobot penilaian, tugas 5%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 20%, partisipasi 50%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Berikut ini cuplikan video pengajaran mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik pada pertemuan ke-11 dengan materi kualitas pelayanan publik dengan tingkatan pemecahan masalah dan menggunakan metode brainstorming, tanya jawab, small group discussion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baik, Ibu ingin menyapa dulu sebelumnya kepada teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabar kalian? Sudah makan siang semua kan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa selesai. Sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ada yang nggak hadir? Ada ya. Zuhra Maulini. Resti Aulia. Esa Rahmayanti. Farja Rizki. Baik, selesai absensi. Alhamdulillah pada hari ini semua mahasiswa berhadir ya. Sebelumnya kita sudah mulai perkuliahan yang minggu lalu tentang pelayanan publik. Masih ingat kan pelayanan publik? Ya. Oke, Ibu akan mereview sebentar mengenai pelayanan publik. Sebelumnya Ibu ulang dulu ya. Ibu tanya dulu sama kalian ya, apa itu pelayanan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Resti. Jadi pelayanan itu merupakan suatu layanan yang dimana disediakan oleh pemerintah atau lembaga, kemudian yang dimana disahkan oleh pemerintah tersebut untuk yang bertujuan melayani masyarakat tersebut demi kesejahteraan masyarakat itu. Oke, berarti Resti masih ingat ya. Yang lainnya, Farja masih ingat? Masih Bu. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan yang diberikan oleh negara ataupun instansi kepada masyarakat guna mendapatkan jasa barang dan kebutuhan administrasi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat tersebut. Oke, baik. Berarti teman-teman semua sudah paham ya apa itu pelayanan publik? Oke. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik itu merupakan tuntutan yang dituangkan dan berdasarkan undang-undang bahwa pelayanan publik ini memang kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan dan
Oke, baik. Kita bisa melihat bagaimana gambaran dari pelayanan di Indonesia yang seharusnya yang kita harapkan, baik dari segi servisnya, dari segi pelayanannya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11, kita akan mempelajari tentang kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, apa itu kualitas pelayanan publik? Kita sudah membahas tadi kan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu kualitas pelayanan publik? Berdasarkan kualitas itu berarti ukuran sebagaimana baik apakah baik dan buruk dalam kualitas yang dilakukan itu. Berarti dapat dikatakan sebagai ukurannya. Oke, baik. Yang lainnya? Esa? Kualitas pelayanan publik itu merupakan pemberian layanan yang baik sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sebuah instansi yang baik atau organisasi dalam memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat untuk hidup. Oke, baik Esa. Zura? Kualitas pelayanan itu bisa dikatakan baik apabila bisa memuaskan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan itu baru bisa dikatakan kualitas pelayanan yang baik. Oke, baik Zura, terima kasih. Masyarakat itu puas tandanya apa? Tandanya apa? Nggak ada komplain. Ketika kita puas, kita tidak akan komplain. Itu adalah tanda bahwa pelayanan itu baik tanpa adanya komplain. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa pelayanan itu baik atau enggaknya? Nanti kita akan membahas indikator-indikator dari kualitas pelayanan publik. Oke, baik Kak, paham ya? Oke, pada hakikatnya seperti diutarakan tadi oleh teman-teman bahwa hakikat kualitas pelayanan publik itu adalah harus transparansi. Selanjutnya apa? Akuratabilitas. Selanjutnya apa? Kondisional. Selanjutnya apa? Partisipatif. Dan kesamaan hak, keseimbangan hak dan tanggung jawab. Ini semua adalah hakikat yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Tangible itu adalah bukti langsung. Bagaimana kita lihat bukti langsung yang ada di lapangan? Pelayanan. Jangan masyarakat jangan dipersulitkan oleh pelayanan. Maka kita lihat bahwa pelayanan yang baik itu adalah dari tangible-nya adalah kemudahan dalam proses pelayanan. Ketika misalnya dikatakan bahwa siap 2 hari atau siap sehari, kita tidak menunggu lama, kita dibuat nyaman. Ini adalah suatu bentuk pelayanan yang berkualitas. Oke ya? Dari 5 indikator sudah paham ya? Sudah. Kita ulang lagi ya. Yang pertama indikator apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, kita semua pelan ya. Karena dari hasil survei ini menjadi tolak ukur kita untuk melihat pelayanan yang baik atau buruk. Ini maka survei ini dilakukan adalah sebagai bentuk untuk memperbaiki pelayanan ya menjadi pelayanan yang berkualitas. Oke ya, paham ya? Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Kita akan diskusi kelompok melihat bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kalian nanti bisa bedah kasus atau kayak studi kasus di sebuah instansi apa saja. Bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia.
menyampaikan bagaimana hasil diskusi kalian tadi. Silakan kelompok 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu kami mengambil studi kasus di Puskesmas Derinjalo, yaitu di mana kami menganalisis kualitas pelayanan menggunakan 5 indikator. Yang pertama adanya cepat tanggap atau responsivitas. Dalam hal ini cepat tanggap itu di mana petugas harus bekerja sesuai prosedur atau aturan atau SOP, di mana berdasarkan hasil studi di lapangan menyatakan bahwa pelayanan di Puskesmas Derinjalo sendiri masih sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini petugas sendiri sudah mampu menyelesaikan masalah yang dimana dulunya WC digunakan secara umum, sekarang sudah dimana di setiap kamar pasien sudah memiliki WC-nya masing-masing. Dan terkait dengan indikator keandalan ini sudah berjalan baik, yaitu sudah optimal. Selanjutnya yaitu jaminan atau asuran, yaitu dimana bebas akan iuran. Di Puskesmas Derinjalo sendiri sudah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan masyarakat tidak pernah dimintai biaya apapun, dan jaminan ini sudah berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu empati atau rasa peduli dari petugas terhadap pasien. Sikap rasa peduli petugas di Puskesmas Derinjalo sendiri masih terbilang belum optimal karena berkaitan dengan cepat tanggap atau responsivitas. Mereka harus dipanggil oleh keluarga pasien jika memerlukan bantuan. Jadi otomatis berkaitan dengan simpati atau kepedulian petugas masih terbilang belum optimal. Dan terakhir yaitu tangible atau bukti nyata, yaitu terkait dengan fasilitas yang dimana prasarana seperti tersedianya ruang tunggu yang nyaman serta adanya pojok bermain untuk anak-anak agar tidak mengganggunya aktivitas pelayanan yang dijalankan. Dan terkait dengan tangible atau bukti nyata ini sudah berjalan dengan optimal. Teori ini merupakan teori dari para suraman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelayanan di Puskesmas Derinjalo sendiri 2 indikator sudah berjalan dengan optimal, yaitu di mana keandalan dan jaminan sudah berjalan dengan optimal. 3 indikator lainnya itu seperti cepat tanggap, empati, dan bukti nyata masih belum berjalan dengan optimal. Sekian yang dapat saya paparkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah membahas tentang studi Puskesmas di Derinjalo. Jadi pertanyaan saya, bagaimana daya tanggap di instansi Puskesmas Derinjalo tersebut? Sekian Baik, terima kasih sudah bertanya. Di Puskesmas Derinjalo sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa belum berjalan optimal. Dikarenakan seharusnya petugas bekerja sesuai prosedur atau aturan. Namun ketika shift malam, petugas sendiri masih tidak melayani pasien dengan baik, dan apabila pasien membutuhkan bantuan dari petugas, maka keluarga pasienlah yang datang untuk menemui petugas, dan itu tentunya belum berjalan dengan optimal. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Fajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan juga kepada kawan-kawan telah memberikan waktu luang saya mempresentasikan tentang kualitas pelayanan publik di PT Jasa Raharja Perwakilan Lampung. Di sini kita dapat melihat ada 4 indikator yang mengenai dengan teori para susama, yaitu kualitas pelayanan publik. Yang pertama di sini kita lihat adalah PT Jasa Raharja Perwakilan Lampung merupakan PT asuransi kecelakaan lalu lintas yang memberi asuransi terhadap kecelakaan lalu lintas dan korban
korban lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun. Mereka melakukan kecurangan terhadap pihak konsumen. Jadi yang ketiga ada daya tanggap. Di sini ada yang daya tanggap merupakan sebagai bentuk kecermatan, ke responsibility mereka terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Di sini ada bermasalah sedikit mengenai daya tanggap berdasarkan SOP mereka, bahwa sebenarnya jasa raja ketika mendapatkan masyarakat yang kecelakaan lalu lintas harusnya 2 hari 2 malam ataupun 48 jam sebelum 48 jam mereka harus mendapatkan pelayanan. Jika misalnya sebelum lebih cepat dari 48 jam tersebut, itu semakin lebih baik. Itu menjadikan suatu pengukuran tingkat efektivitas pelayanan. Hanya saja harusnya petugas PT Jasa Raja Perwakilan Labu ketika melakukan survei ataupun observasi kepada kecelakaan tersebut, bisa kecelakaan tengah malam nih. Mereka harus melakukan survei observasi lapangan tersebut di jam di mana waktu kecelakaan itu berlangsung. Tetapi ini diulurkan waktu ini sampai besoknya, sehingga di sini ada kekurangan daya tanggapnya dari indikator 48 jam tadi. Yang keempat ada jaminan. Jaminan di sini bisa dikatakan baik juga karena jaminan di PT Jasa Raja Perwakilan Labu ketika dijanjikan misalnya jam 12, mereka harusnya mereka itu jam waktu istirahat, tetapi mereka menyempatkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang dijanjikan kepada pihak konsumen. Tidak hanya itu, jaminan dilakukan oleh PT Jasa Raja itu memang tidak dapat diandalkan berdasarkan jawaban informan hasil observasi. Selanjutnya ada empati. Di sini di PT Jasa Raja Perwakilan Labu adalah PT perusahaan yang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan ataupun kekeluargaan. Jadi sudah banyak dilakukannya hal-hal yang berhubungan dengan harusnya tidak ditolong oleh mereka, yaitu ada masyarakat tidak menggunakan SIM misalkan, ataupun surat-surat kereta tidak lengkap. Harusnya mereka tidak memberikan asuransi tersebut. Tetapi karena ini perusahaan yang bergerak di asuransi pada masyarakat, jadi mereka lebih mengutamakan sisi kemanusiaan daripada sisi aturan. Jadi intinya empati yang dilakukan oleh PT Jasa Raja Perwakilan Labu terhadap masyarakat memang sangat-sangat sudah memadai. Dan jika dibandingkan dari kelima indikator ini, memang indikator EBT yang paling dikedepankan, dan yang perlu dievaluasi ialah indikator responsibility yang masih kurang. Selainnya sudah bagus. Sekian presentasi tentang PT Jasa Raja Perwakilan Labu. Barangkali ada kawan-kawan di sini yang belum mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang Abang, yaitu tentang PT Jasa Raja, yang seperti kita ketahui bahwa PT Jasa Raja adalah instansi asuransi kepada masyarakat. Nah, pada poin kelima kan ada empati. Menurut Abang, apakah stakeholder atau pemerintah dalam instansi Jasa Raja itu ada empati dalam melayani masyarakat, terutama dalam keadaan malam hari atau saat darurat, atau misalnya kejadian kecelakaannya itu malam hari, tapi di surveinya itu besoknya? Kalau baik, terima kasih Jumpa telah mau bertanya. Ini ada hubungannya juga antara empati dengan daya tanggap. Mau bertanya dan mau mendengarkan sekian presentasi tentang kualitas pelayanan publik di PT Jasa Raja Perwakilan Labu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, masih semangat? Semangat ya. Oke, kita sudah ketahui bahwa kelima indikator ini adalah untuk mengukur dari kualitas pelayanan publik, yaitu melalui tangible, responsive, reliability, assurance, empati. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita padahi pada pertemuan ke-11. Kita akan berjumpa lagi ke pertemuan selanjutnya. Apabila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cuplikan video mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Panitia Sertifikasi Dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi, Kemendikbud Ristek Dikti Republik Indonesia, dan kepada Universitas Teguh Umar, teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara, teman-teman mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.